Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Surau Nurul Jihad Pasakandang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita nan bersama. Alhamdulillah, berkat nikmat dan karunia Allah, kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke surau kita untuk melaksanakan solat isya berjamaah dan akan dilanjutkan dengan solat tarawih dan witir. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, bahwasanya puasa dan kita karajuan tentu akan menjaga diri kita, menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga perkataan, menjaga mulut awak, mata awak, telinga awak, supaya terhindar dari hal-hal yang akan merusak dan membatalkan ibadah puasa kita. Nah, jadi salah satunya nan mestilo kita jago adalah hati. Ternyata di dalam kitab Nasaihul Ibad dikarang oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam athar yang diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri, bahwasanya beliau mengatakan, inna fasadal qalbi sittatu asya, sesungguhnya ada 6 perkara, ada 6 penyebab hati awak bisa menjadi rusak, hati awak bisa menjadi binaso. Baru saya sompiang hati awak, enggak, tetapi akan ada titik-titik noda yang terkatar di dalam hati awak, sehingga itu akan menghadirkan kegelapan. Galuk di hati awak tu kalamnya. Kalaulah kalam kau bah, tentu kadang-kadang orang elok buru aja nampak deh. Orang ancak buru aja nampak deh. Ayo matoe kabua. Matoe kabua tu dia gara-gara hati nak kabua. Jadi nak kalau lain matoe kabua berarti yo asli kalam nampak deh. Tapi kalau hati nala kabua nala kalam, nan tarangna kalam je. Kan itu. Dek kana rusak maka kita jago apa nangka menyebab rusak hati awak. Jadi ada penyebab rusak hati awak tu yang sifatnya adalah karena memang disebabkan oleh hal-hal yang salamoko mungkin bersifat
gunjing, kemudian fitnah dan lain sebagainya. Tetapi di dalam athar yang diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri, yang pertama, awwaluha yuznibuna wa hum biraja'it taubah. Mereka membiasakan diri membuat dosa, dak bawa membuat dosa kayak gini dah. Beko tobat nawa sama solai masih kini kalau kanya ko. Awak ko masih muda lah namanya, masih tulang masih tagok namanya. Nanti elah tua ke na berubah wa, tua ke na tobat wa. Kalau la tobat wa tu kalau lebih dosa dia tu. Cara pikir seperti itu bisa membuat rusak hati. Kalau ada cara pikirnya tak katu, nyo paloro bana kini, le tahu paloro. Nyo paloso bana kini, nyo pupuh bana kini, nyo tintiang bana kini. Selagi kini kalau kanya ko, selagi makan le sana lama, lihat dona nampak le ko punya orang punya awak na, ana jalan dipupuh lo. Salero lape. Ndak jalan do nama barangnya, nama barang orang, mana punyonyo, mana punya orang. Kok kadi cakak orang dicakak aja sili. Yalah nak bercakak aja kini konya kok menjadi geng petarung lah namanya dibuat takatu. Kok besok tobat nawak. Ndak boleh berpikir seperti itu dok. Mulai dari awal memang awak harus menjaga diri awak dari dosa. Kalaupun kemudian berdosa, memang awak dianjurkan beristighfar. Lalu kemudian minta ampun kepada Allah Ta'ala, kemudian bermohon kepada Allah supaya diberikan hidayah, diterima taubat, dan kemudian berjanji tidak mengulangi balik. Nah, jadi kalau seandainya mantang-mantang Allah kau maha penerima taubat, barajo kado suawak gadang Tuhan kau kan kau menerima taubatnya. Anca nanti je lah itu. Kau lai panjang umur yolah. Saya tahu umur. Beko kajian nanti dia lah. Tunggu anci kanci. Oh kini ko ya ko. Oh anak wak lu gadang lah. Wak tunggu anak gadang lu. Alah gadang anak. Ada tu kira lah peminantu lo. Ada pelo cucu ne. Alai wak bisu aja lah. Bisa kabisu lah wak tobai. Kini ko awak sarang buat cucu buru. Yalah wak mengasuh cucu je lah dulu. Masih berjanji, masih menanti-nanti, masih menunggu-nunggu. Hal-hal demikian akan berisiko terhadap diri awak. Karena awak nak tahu bara panjang umur awak, bara lama hidup awak nak tahu. Tapi kalau seandainya awak tahu umur awak kau 60 tahun, dipupuh je kini sampai 59 tahun. Ini bebasnya sebebasnya. Lalu kemudian nanti bertobat lagi. Itu kalau lagi tahu Tapi kan kasadonya tu rahasia dari Allah. Itu misterius. Nak tahu awak dah bila awak mati, di mana sampai awak mati, sadang ba awak mati, nak tahu awak dah. Kan banyak contoh, ada orang nak mati dibunuh dia anak, ada orang mati dibunuh dia menantu, ada orang mati dibunuh dia kawan. Tak jalan, tak diketahui. Nah oleh karena itu, kalau seandainya dia membiasakan berbuat dosa, nyo anggap biasa saja dulu, lalu kemudian nanti je lah bertobat. Kalau seperti itu akan merusak binaso hati awak. Jadi cara pikir seperti itu memang harus diluruskan, karena memang hidup awak tak tahu bara lamu. Lalu kemudian yang kedua adalah wa ya'lamunal ilma wa hum la ya'malun. Kaji awak tadi pagi sebuah awak membahas tentang kemuliaan atau keutamaan orang berilmu. Tetapi di dalam athar yang diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri, ada mereka yang berilmu menuntut ilmunya itu harus diamalkan. Kalau yang tadi memang dimuliakan, tadi subuh kita membahas tentang hadis orang yang melangkahkan kakinya untuk pergi menuntut ilmu, akan Allah berikan jalan untuk dia sampai ke surga.
Lalu malaikat akan memberikan perlindungan kepada mereka menuntut ilmu, karena malaikat senang kepada mereka. Orang yang berilmu akan dimohonkan ampunan oleh makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Tetapi yang kedua itu, ilmu harus dituntut untuk diamalkan. Itu yang keduanya, karena akan ada kaitannya dengan kerusakan hati. Lalu kemudian yang ketiganya, wa idza amalu la yakhlisun. Yang akan membuat lo rusak hati celah adalah mereka beramal lalu beramalnya tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas kau beramalnya merasa beban, ndak menikmati nyo ibadah itu dong. Kau sama yang ni panik elai yo latih elai lamu elai mau pupik di belakang tu. Imam kau kadang-kadang contoh berganti, ada nanggak lambe, ada nanggak capek. Honde, kau mau kutuk-kutuk kau capek elai yo panik, kau lambe elai yo ndi. Lamu bana wak tagak dia. Oh mau kutuk-kutuk aja ti. Kalau lah tagak tu namu berarti beribadah ndak ikhlas namu itu. Mope upe menceraco mepe muncul dulu cerepet dia tadi. Kalau begitu namanya adalah wahum la yukhlisun, wahum la yakhlisun. Ndak ikhlas. Memang dituntut beribadah itu adalah mukhlisina lahuddin. Harus ada keikhlasan dalam beribadah. Dalam beragama kau ikhlas karena awak beribadah menyembah Allah dengan keikhlasan. Sehingga di dalam Al-Quran ada surah ikhlas, tetapi tidak ada basabuian nama ikhlas di dalam ayat itu doh. Jadi para ulama mencoba menelusuri dan mentalaah. Bahwa di dalam surah Al-Ikhlas tidak ada kata-kata ikhlas di dalam ayatnya. Sementara di dalam surah-surah yang lain, nama surah ada di dalam ayat itu. Contohnya surah Al-Baqarah ada ayatnya cerita tentang Al-Baqarah. Surah Ali Imran, nama surah Ali Imran di dalam ayatnya ada cerita tentang Ali Imran. Surah An-Nisa cerita tentang perempuan. Begitu juga surah An-Nas berarti ada kata-kata qul a'udzu birabbin nas. Surah Al-Falaq ada kata-kata qul a'udzu birabbil falaq. Surah Al-Kafirun ada kata-kata qul ya ayyuhal kafirun. Surah Al-Kautsar ada kata-kata inna a'tainakal kautsar. Dari sekian banyak surah itu ada surah Al-Ikhlas. Tidak ada kata-kata ikhlas di dalam surah Al-Ikhlas. Coba. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada kata-kata ikhlas dalam ayatnya? Tidak. Itu berarti bahwa yang ikhlas tu memang tidak do disabuian doh. Berarti ikhlas tu bukan untuk disabui, bukan untuk dipanggaan, bukan untuk dikecian, bukan untuk di cerita-ceritoan. Jadi nak mesti harus sembahyang tu sedang rukuknya selfie sedang solat je. Itu mengah nama itu sembahyang tapi bas selfie nak sembahyang tu bertambah gerakan nama itu. Tu berbuat-buat nama. Jadi makanya yang ketiganya adalah kalau beramal lalu kemudian amalnya tidak ikhlas, itu merusak hati, dia tu. Pertama bisa menyebabkan rusak hati, atau memang hatinya bana adalah rusak sehingga beramal ndak ikhlas. Perlu dipeluang ke bengke deh. Bengke deh. Ada bengke Al-Quran, baca Al-Quran, tenang jiwa deh. Malam-malam itu bengke doh. Mengadu awak kepada Allah Ta'ala supaya cegah hati itu. Nah, lalu kemudian yang kampe adalah la ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Mereka memakan rezeki dari Allah tapi tidak bersyukur. Atau binasolo hati itu. Dipupuhan nikmat Allah makannya yobanalah sabanya makan nikmat Allah tapi tidak ada pandai bersyukur doh. Nah oleh karena itu memang kita nikmati sado yang Allah berikan, lalu kemudian awak harus pandai bersyukur. Kalau seandainya tidak pandai bersyukur, memenggalo bahwasanya kok karajoko nanda pe dia kok sama tomato de usaha ambo de ko.
bapanggaan lo tanah gue, bapanggaan lo hasil karajoe, seakan-akan lah je lupa bahwa itu adalah nikmat Allah. Iyo wa bakarajo dengan wa bakarajo dapat, tetapi kasadonyo tu adalah nikmat Allah. Walikulli ni'matin alhamdulillah. Untuk segala nikmat kita bersyukur kepada Allah, kita bacakan alhamdulillah. Maka didorong awak untuk menjadi orang bersyukur. Karena kata Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa bersyukur akan ditambah nikmatnya di Allah Ta'ala. Kalau nyo kufur, ingat kata Allah Ta'ala, azabku maha pedih. Lah, kalau seandainya awak mendapat nikmat, bersyukur awak kepada Allah Ta'ala, bertambah nikmat awak. Ya tu? Kalau bersyukur mendapat orang rumah tu bah, tu bertambah lo rumah dah. Tidak terkatu dah. Kau berapa kau? Jadi makanya nikmat rezeki yang Allah berikan ke awak, awak mohon keberkahan. Mangkoe dalam makan awak doa awak minta lo keberkahan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa awak tu minta ke Allah Ta'ala, berikan keberkahan ya Allah atas rezeki yang engkau berikan kepada kami. Jadi segala nan wa makan, segala yang masuk ke dalam parui awak, wa minta ke Allah Ta'ala keberkahan. Lalu kemudian wa qina adzabannar. Alo hubungannya ketika awak membaca doa ke makan, minta keberkahan, tapi ujungnya pelihara kami dari azab neraka. Karena memang makanan kolana akan penyebab masuknya awak ke dalam neraka. Kalau nak dimakan awak yang tidak halal, makanan yang dah halal kolah yang membawa awak masuk ke surga. Maka ketika mendoa makan tu, awak minta keberkahan ke Allah, minta lo tapaliaru awak dari azab neraka. Karena kata Nabi, kullu ma nabata minal haram fannaru aula biha. Nama yang sumber makanan itu berasal dari haram, sumbernya adalah barang haram, cara mendapatnya haram, mangkonan haram tu tampiknya adalah neraka. Takatubana doa awak supaya pelihara awak dari azab neraka. Karena nak masuk ke dalam parui awak, nama awak makan kau berpotensi membawa awak ke dalam neraka. Nah, anda tahu awak. Makanya Idris al-Idris, ayah dari Imam Syafi'i, beliau itu makanya menjadi hafal Al-Quran Imam Syafi'i kau. Karena Idris itu adalah orang yang hati-hati dengan makanan. Ketika ada makanan yang di bandar, nampak dia buat kuini, yang nyui, nyo sarang wawi di caliannya dah ke bandar, dia ambil kuini ko, tak kuih di kuini ko, baru tak gigi dia tak kana dia, oh kuini ko nak awak punya podo.